bocor. Berikut 8 fakta tes P3K yang dikritik keras tenaga honorer. Berita terkini, channel tutor CPNS hari ini. Pada awal tahun, memang santer digadang-gadang bahwa akan digelar tes untuk menuntaskan honorer. Tetapi ada saja respon negatif dari berbagai pihak. Salah satunya dari pihak tenaga honorer sendiri. Perihal PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, ini dapat banyak kritikan dari berbagai pihak. Wajar saja, hal ini berkaitan dengan kekhawatiran dari PP tersebut seperti halnya, misalnya hilangnya status honorer, tidak bisa mengikuti tes CPNS, tidak bisa diangkat menjadi ASN, mencoba untuk menghapus honorer, tidak menghargai pengabdian honorer, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa adanya P3K ini merealisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, mereka adalah ASN. Yang berbeda dengan ASN hanya pada pensiunan saja. Lalu apa saja 8 fakta tersebut? Kita coba sebutkan dan coba jelaskan sesuai apa adanya. Sebelumnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like video kami. Mari sharing bersama kami di kolom komentar secara terbuka. Info channel tutor CPNS. 1. Status sebagai honorer K2 akan hilang. Pada video sebelumnya, dijelaskan, status itu akan hilang ketika sudah diterima menjadi P3K. Kecuali jika tidak ikut tes atau gagal, maka masih melekat status tersebut, dan teman bisa mengikuti tes ulang ketika digelar kembali. Tapi ketika dinyatakan lolos, pastinya status baru sebagai P3K akan melekat. 2. Menjadi P3K dan tidak akan bisa menjadi PNS. Tidak bisa menjadi PNS, karena P3K itu sama seperti PNS adalah ASN. Sudah jelas dalam undang-undang bahwa mereka adalah sama. Perihal perbedaan ada pada perbedaan pensiunan saja. 3. Karir dalam P3K itu akan monoton, tidak bisa naik jabatan. Dalam hal ini dijelaskan memang ada beberapa yang stagnan, seperti halnya karir bisa berkembang, tidak bisa naik jabatan, tidak bisa naik golongan, dan lainnya. Tetapi untuk hal lain semacam pelatihan akan tetap ada. Karena itu sebagai fasilitas dari pegawai, bisa cek PP nomor 49 tahun 2018 untuk lebih jelasnya. Mungkin ada penjelasan yang kurang tepat. 4. Tidak mendapat pensiunan layaknya PNS. Hal ini sudah dijelaskan bahwa pihak Taspen bisa membantu untuk memberikan fasilitas itu. Hanya saja pegawai P3K mau apa tidak. Taspen siap membantu dan mengatur untuk mengelola seperti halnya PNS. Jangan lupa subscribe channel tutor CPNS, juga klik tanda lonceng, agar bisa dapat informasi update video terbaru dari kami, dengan topik seputar CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan. Info channel tutor CPNS. 5. Sewaktu-waktu bisa di depan ketika Pemda tidak butuh. Hal ini bisa jadi khawatirkan tidak berdasar. Memang Pemda yang menggaji, tetapi jika kita berpikiran seperti itu, bisa saja terjadi karena semua berasal dari prasangka kita belum menjalani sudah mengeluh ini itu. Mari selalu berpikir positif perihal ini. Meski Pemda menjadi penentu tentang perjanjian kerja ini, kita tinggal lihat saja nanti seperti apa komitmennya. 6. Adanya celah sikap KKN. Menurut kami semua butuh proses, menjadi P3K pun ada proses tesnya. Mau lolos, ya ikuti tesnya dan pastinya sesuaikan dengan syarat yang dibutuhkan untuk menjadi peserta. Kalaupun masih kecolongan, mungkin memang sudah sangat niat untuk melakukan KKN. 7. Melukai pengabdian honorer. Hal ini pasti pemerintah sudah berhitung cermat. Semua memang harus butuh proses dan kebijakan yang tidak main-main. Honorer sangat banyak, pastinya pemerintah harus butuh waktu untuk menuntaskan hal ini. Tapi jika dari penjelasan Kemendikbud ingin honorer tuntas tahun 2023, maka kemungkinan P3K menjadi jalur alternatifnya.
Sehingga sampai 2023 nanti, honorer benar terserap dan tidak akan ada lagi angka membludak perihal data honorer seperti saat ini. 8. Tidak bisa ikut CPNS. Menarik karena P3K itu merupakan alternatif dan solusi ketika honorer tidak bisa ikut CPNS. Tetapi sesuai putusan MA, menghapuskan syarat batas usia, kemungkinan honorer bisa ikut CPNS meski di atas 35 tahun, tapi jika sudah diangkat menjadi P3K, harus selesaikan kontrak, baru bisa ikutan tes seleksi CPNS. Itu penjelasan dari kami, perihal 8 fakta yang menjadi polemik. Itu juga respon dari kami tentang fakta yang ada. Mari bakal lagi aturan yang ada perihal PP nomor 49 tahun 2018, dan juga Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Sehingga jelas perihal poin yang ada. Sekian info dari channel Tutor CPNS. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video terbaru dari kami, terkait video update setiap hari. Semoga bermanfaat.